Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Rebi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Katingan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya susun menggunakan model refleksi 4P, yaitu pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Saya mulai dari model refleksi pertama, yaitu peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan serta menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada dua hal yang menurut saya penting. Pertama, bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, yaitu menuntun anak didik untuk mencapai kodratnya yang paling tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan berkarakter mulia. Kedua, sebagai pembelajar merdeka, guru harus mampu menginternalisasikan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Hal ini membuat saya tertantang untuk menerapkannya di kelas. Sedangkan saat mempelajari modul 1.2, ada dua hal yang penting dan luar biasa, yaitu pertama, guru harus memiliki nilai yang ternyata luar biasa berdampak positif terhadap proses pembelajaran di kelas. Adapun nilai tersebut adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kedua, guru penggerak harus memiliki peran, karena dengan peran yang dimiliki guru penggerak diharapkan menjadi agen perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Peran ini menurut saya sangat penting dan merupakan hal baru. Adapun peran guru penggerak, yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kedua sebagai pendorong kolaborasi, ketiga sebagai penggerak komunitas praktisi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, kelima sebagai coach bagi rekan guru. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 tentang pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, serta semboyan pendidikan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutpuri Handayani, ini tidak akan terwujud dengan baik jika guru penggerak tidak memiliki nilai dan peran dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak sebagaimana materi pada modul 1.2 menjadi penting dimiliki oleh setiap guru penggerak agar pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa terwujud. Model refleksi yang kedua sekaligus menjawab pertanyaan kedua, yaitu perasaan saya saat mempelajari materi tersebut. Saya seperti menemukan sesuatu yang sangat berharga. Mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan serta nilai dan peran guru penggerak membuat saya tercerahkan dan memotivasi saya untuk mengimplementasikannya dan berbagi dengan rekan sesama guru di sekolah.
Selanjutnya model refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran yang dapat diambil dari materi modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu pertama, sebelum mempelajari materi ini, saya berpikir bahwa semua siswa harus mencapai target pencapaian yang sama sesuai dengan target yang telah saya tetapkan. Akan tetapi saya sekarang berpikir bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga target masing-masing siswa juga berbeda-beda. Artinya dalam aktivitas pembelajaran harus berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk pembelajaran. Kedua, sebelum mempelajari materi ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini berpusat pada guru merupakan pembelajaran yang ideal. Nah, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek pembelajaran. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menuntun siswa. Pembelajaran yang ketiga adalah sebelum mempelajari materi ini, saya berpikir bahwa refleksi setelah pembelajaran itu tidak perlu. Sekarang saya berpikir bahwa refleksi pembelajaran itu penting dilakukan. Dengan melakukan refleksi setiap selesai aktivitas pembelajaran, guru menjadi tahu kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, dan akhirnya menjadi bahan memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya, model refleksi terakhir yaitu penerapan atau rencana. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan sangat sederhana, konkret, dan rutin adalah: pertama, mengajak siswa membuat kesepakatan dalam pembelajaran di kelas. Aturan belajar di kelas tidak lagi mutlak dibuat oleh guru. Kedua, berusaha melibatkan siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran dengan mengajak mereka berdiskusi dan mencari informasi terhadap materi-materi pelajaran. Ketiga, menghargai setiap pendapat siswa dengan mendengarkan semua pendapat siswa. Apapun bentuk pendapat termasuk kritik bisa jadi sebagai bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Lalu keempat, berusaha lebih sabar menghadapi siswa. Sabar dalam menuntun siswa yang lambat memahami materi pelajaran. 5. Melakukan refleksi pada setiap pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Keenam, menggunakan hasil refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Hasil refleksi harus betul-betul dimanfaatkan. Ketujuh, berinovasi dalam membuat media pembelajaran dengan menggunakan atau memanfaatkan berbagai platform digital. Kedelapan, berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran agar siswa tidak bosan dalam belajar. Kesembilan, mempelajari berbagai praktik baik dalam pembelajaran dari guru lain untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran di kelas. Kesepuluh, mulai membagikan praktek baik dengan guru lain agar suasana pembelajaran di sekolah benar-benar berubah. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.